buat hidupku sekarang, bukan memujimu selamanya. Haleluya, haleluya. Hanya ucapan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan dalam kebaktian kaum muda pada saat sore malam hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini ada jaminan kepastian bagi kami untuk hidup sekarang di dunia sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami banyak kekurangan kelemahan untuk menaikkan ibadah yang berkenan kepadamu. Ampunilah segala kekurangan kami, sucikanlah oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci, mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik di sini, WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 4 Jakarta, juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian, memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan,
Sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat rohani terjadi, pembaruan hidup, mujizat jasmani juga terjadi. Pertolongan Tuhan sampai kesempurnaan. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan sertai lindungi. Tibakan di tempat ini dengan selamat, di Medan, di Surabaya, di Jakarta dengan selamat semua. Engkau tolong semua. Yang sudah undur tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kaum muda datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami, gedung yang dipakai di sini di Surabaya, Medan, Jakarta, semua kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, peralatan, lindungi dengan darah-Mu. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung radio video internet, saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulai ibadah kita dengan nyanyian rohani nomor 24, Ku bersyukur padamu Yesus. Nyanyian rohani nomor 24. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Kita akan lanjutkan pujian kita dari pujian yang berjudul Berkat Tuhan Mari Hitunglah. Sambil saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Berkat Tuhan Mari Hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Ayat yang kedua. Jika beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Ayat yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tiada terbeli, milikmu di surga tiada terberi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Silakan duduk kembali. Saya memberikan kesempatan untuk saudara-saudari yang ingin
menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu di depan saya sediakan. Sambil menunggu kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 200. Oh ya, silakan. Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya kesaksian ini sudah lama, tapi baru saya saksikan sekarang. Karena saya merasa sudah diberkati dan tidak mau berhutang darah. Ada dua hal yang ingin saya saksikan pada kesempatan kali ini. Pertama, saya ingin bersaksi tentang studi saya. Setelah lulus S1, saya berencana untuk lanjut S2. Di Indonesia sendiri hanya ada dua kampus untuk jurusan yang ingin saya ambil, yaitu di Bandung dan di Jogja. Saya memilih di Jogja, alasannya saya memilih di Jogja karena untuk jurusan itu sudah akreditasinya sudah A, dan dosen PA serta dosen pembimbing saya waktu S1 merekomendasikan kampus yang ada di Jogja tersebut. Saya sudah berbicara kepada orang tua dan mereka setuju untuk memilih kampus di Jogja tersebut. Terus mama saya menyuruh untuk izin kepada Bapak Gembala. Singkat cerita, waktu pulang ibadah Selasa atau Kamis saya lupa persisnya, saya meminta izin kepada Bapak Gembala. Dan ternyata Bapak Gembala waktu itu malah menyuruh saya untuk coba cari dulu di Malang. Saya mengiyakan saja walau sebenarnya berat. Sebab jurusan yang ingin saya ambil itu adalah DKV, Desain Komunikasi Visual, karena selinier dengan S1 saya. Dan yang ada di Malang hanya ada seni rupa. Akhirnya saya mencoba untuk bertanya kembali dengan memberi alasan. Dengan memberi alasan kenapa saya memilih di Jogja dan berharap Om mengiyakan keputusan saya. Saat pulang ibadah kaum muda remaja, waktu hari Sabtu, saya naik ke atas untuk meminta izin kembali. Waktu itu ada tante di atas saat saya ingin meminta izin. Saat saya ingin izin lanjut kuliah di Jogja, tiba-tiba tante teriak. Tante langsung bilang kalau di Jogja saya lepas tangan. Dari situ saya benar-benar terkejut. Akhirnya saya turun dengan berat hati. Saat saya di rumah, saya menceritakan kepada orang tua saya kalau dilarang untuk kuliah di Jogja. Saya masih keras hati, saya berharap kalau orang tua tidak melarang saya tetap pergi ke Jogja. Karena saya berpikir orang tua saya dua-duanya seorang pendidik, jadi mereka tahulah mana kampus yang bagus dan untuk anaknya. Setelah saya memberitahu semuanya, mama saya yang awalnya sangat mendukung untuk kuliah di Jogja, malah bilang cari aja di Malang. Di situ saya taat dan membatalkan niat saya kuliah di Jogja. Sebenarnya hati saya masih ragu dan bimbang dengan keputusan ini. Banyak kekhawatiran dan ketakutan. Saya khawatir tentang masa depan karena saya berpikir ini tidak selinier dengan jurusan S1 saya. Mau jadi apa ntar, malah buang-buang waktu, mending ke Jogja menurut pikiran saya. Terus waktu itu tepat ada 2 puasa, saya ikut secara online di ibadah kedua. Firman waktu itu mengatakan, yang membuat berat itu daging, tidak taat itu mempersulit diri. Dari situ saya langsung kena firman, saya tertusuk. Saya bertekad jika memang ini kehendak Tuhan, taat saja, serahkan semua kepada Tuhan walau berat bagi daging saya. Singkat cerita, akhirnya saya melanjutkan studi saya di Malang dan saya tidak bersungut-sungut lagi. Yang kedua, saya ingin bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Waktu itu saya mendengar kabar dari salah satu teman saya di S2 bahwa salah satu kampus swasta yang ada di Malang mencari dosen DKV. Saya mencoba memberanikan diri mengapply lamaran di sana. Saya disuruh untuk wawancara dengan keprodinya. Saya khawatir, takut mau jawab apa kalau ditanya apa. Karena saya belum berpengalaman sama sekali. Saya ingat firman Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, kita hanya buli tanah liat, maka kita hanya berseru pada Tuhan, biar Dia yang bekerja dalam hidup kita yang lemah ini. Di situ saya berdoa dan serahkan semua kepada Tuhan. Saat wawancara Tuhan tolong secara ajaib dan tidak terpikirkan oleh saya, sehingga diterima dengan mulus mengajar di sana. Dan kaprodinya pun menawarkan untuk menjadi dosen tetap jika sudah lulus S2. Saya sangat mengucap syukur, untung saja saya waktu itu memilih universitas di Malang. Jika saja saya masih keras hati untuk berangkat ke Jogja waktu itu, tidak mungkin jadi seperti ini. Dan Tuhan pasti tidak tolong, saya bahkan mungkin saya akan kembali ke kehidupan lama saya yang jahat dan najis. Jadi kesaksian saya adalah harus taat sampai daging tidak bersuara lagi, serahkan semua kekhawatiran sampai seluruh hidup kepada Tuhan. Karena jika Dia yang bekerja, semua lebih mudah daripada membalikan telapak tangan dan tidak pernah dipikirkan oleh kita. Sekian kesaksian saya, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan.
Saya memberikan waktu untuk sekolah minggu, menyanyikan pujian, sambil menunggu kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 54. Bila ku ingat cinta Tuhanku, dan sekolah minggu mempersiapkan diri. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh ku tak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ayat yang kedua, when I remember what is done for me, I'll never turn back anymore. When I remember what is done for me, I'll never turn back anymore. Really never, I'll never turn back anymore. Really never, I'll never turn back anymore. Sungguh ku tak mau, sungguh ku tak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi.
Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian rohani nomor 298, Bapa Surgawi. Lalu vokal group mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujiannya. Nyanyian rohani nomor 298, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Dari atas kembali, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bagi
Berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Wahyu 19 ayat 9. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 299. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kembali dari atas, bagaikan bejana bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi akan kita siapkan tubuh jiwa roh kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon firman Tuhan yang menolong, membimbing hidup kita supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikannya dari nyanyian rohani nomor 300. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, menjadi seperti Kau Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Menjadi seperti Kau Yesus. Yang ku rindukan hanya Kau. Nyanyian rohani nomor 300. Yesus, nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, jadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam. Sekali lagi, kita angkat tangan penuh permohonan kepada Tuhan, penuh kerinduan kepada Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Itulah yang menjadi dambaan hati kami, kerinduan hati kami, lebih dari semua di dunia ini Tuhan, bahwa satu waktu kami akan menjadi sama mulia dengan Engkau, sempurna dengan Engkau Tuhan, supaya kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan permai. Kami bersama dengan Tuhan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, banyak kekurangan kelemahan kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio video internet dimanapun berada, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Jalan Patra Kuningan 14 4 Jakarta, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami.
Tuhan sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua, menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan ragu sedikit pun Tuhan, mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hanya menyembahmu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan studi, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan peluk kami, Tuhan memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Kaum muda lain, gereja lain bersamaan kami beribadah kepadamu dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh Kristus sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita berada dalam Injil Lukas pasal 13. Masih satu kali lagi ya. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke Lukas pasal 13, bagian yang terakhir, Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 sampai 35. Lukas 13, 34 sampai 35. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. 34 lalu 35 nanti. Sesungguhnya rumahmu ditinggalkan dan menjadi sunyi. Saja. Jadi 34 berkali-kali. Ya, Yesus rindu. Aku itu Yesus rindu untuk mengumpulkan anak-anak Yerusalem. Itulah gereja Tuhan kita semua. Mengumpulkan anak-anak Yerusalem, gereja Tuhan kita semua, saja sama dengan mengumpulkan untuk melindungi kita, ya, memelihara kita dari serangan setan Tritunggal ya, yang ingin membinasakan kita. Ya, itu istilah mengumpulkan, ya, melindungi, memelihara, melindungi kita dari serangan setan Tritunggal yang mau membinasakan kita lewat penggembalaan dan persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, itu naungan sayap anak induk ayam kepada anak-anak ayam. Ya, engkau seperti anak ayam, ya. Tuhan seperti induk ayam mau mengumpulkan, melindungi, memelihara, melindungi lewat penggembalaan dan persekutuan tubuh Kristus sempurna, mengumpulkan penggembalaan dan persekutuan. Ya, tetapi Yerusalem tidak mau, gereja Tuhan tidak mau karena keras hati. Gereja Tuhan tidak mau karena keras hati. Sudah diterangkan ini, saya langsung akibatnya ayat 35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Akibatnya rumah menjadi sunyi. Rumah itu kehidupan kita menjadi sunyi. Ini sama dengan yang ditulis dalam Injil Matius 12 ayat 44 sampai 45. Matius 12 ini rumah menjadi sunyi. Kehidupan menjadi sunyi sama dengan yang ditulis dalam Matius 12 ayat 45. 44 dan 45. Lalu ia berkata, atau 43 mulai boleh saja. 43 mulai. 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia,
Ia pun mengembara ke tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak dapat. Nah, saja tempatnya roh jahat mau cari-cari di mana, tidak dapat. Jadi jangan berpikir oh pohon beringin ada roh jahat, ada ini ya. Sebenarnya tidak dapat dia mencari di mana-mana. Ya, tidak dapat di seluruh dunia ini cari tempat-tempat, tidak ada. Nah, di mana tempatnya? Ya, di dalam manusia. Nah itu. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Nah, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Coba dalam terjemahan lama, kosong, bersih, tersapu. Nah, rumah itu kosong, tersapu, dan terhias. Kosong, tersapu, dan terhias. Nah, itu keadaan rumahnya. Lalu 45 biasa ya, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Nah, jadi setan keluar ini. Nah, akibatnya rumah menjadi sunyi. Nah, saya tunjukkan dulu rumah menjadi sunyi tadi sama dengan rumah yang kosong, tersapu, dan terhias. Kosong, istilah terjemahan lama, tersapu dan terhias, rapi teratur itu terhias. Kosong, rapi teratur, terhias. Itu rumah menjadi sunyi, kosong, ya, rumah yang kosong, bersih, tersapu atau tersapu dan terhias. Itu menjadi tempatnya setan, rumahnya setan, tahtanya setan. Tempatnya setan, rumah setan, tahtanya setan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, siapa rumah ini? Ini kehidupan kita. Ya, sebenarnya kehidupan kita sudah ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus. Sehingga sudah ditinggalkan oleh setan, roh jahat, roh najis itu. Sudah ditinggalkan oleh setan, roh jahat, roh najis. Itu kehidupan yang selamat. Seperti tadi, setan ayat 43 meninggalkan rumah. Nah, 43 tadi, roh jahat keluar dari manusia. Nah ini, manusia siapa yang setan keluar? Sebenarnya kita. Sebenarnya kita semua anak-anak Tuhan, sudah ditebus, yang sudah ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus, maka kehidupan kita sudah ditinggalkan oleh setan. Sudah tidak ada setan lagi, sudah ditinggalkan oleh roh jahat, oleh roh najis. Nah, buktinya, kalau ditinggalkan oleh roh jahat, roh najis itu oleh setan, rumah yang sudah ditebus, kehidupan ditebus, diselamatkan, buktinya kehidupan yang percaya kepada Yesus, iman, percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kemudian bertobat. Iman itu rem untuk tidak berbuat dosa. Iman itu bukan hanya sampai pengakuan di mulut, tapi ada praktiknya, yaitu bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Terutama 8 dosa yang menenggelamkan kita di lautan api belerang. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang penakut 1, orang tidak percaya 2, orang keji 3, pembunuh 4, orang sundal 5, tukang sihir 6, penyembah berhala 7, semua pendusta 8, mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala, tenggelam dalam lautan yang menyalanya oleh api belerang. Itulah kematian kedua, neraka. Jadi kita harus bertobat, mati terhadap dosa, terutama dari 8 dosa yang menenggelamkan kita di lautan api belerang, neraka. Mulai penakut 1. Penakut itu bukan ada setan bukan itu. Ya, tadi sudah disebutkan setan itu sebenarnya sudah keluar dari manusia, cari tempat kemana-mana, tidak ada itu. Ya tidak ada, tapi manusia klaim, oh itu pohon beringin, banyak setannya. Dan lain-lain.
Wah, kamar saya banyak setannya. Padahal setan mau cari tempat di mana-mana enggak ada. Enggak cocok dengan dia. Ya, enggak cocok dengan dia. Tapi nanti kembali ke manusia baru cocok. Nah, ini kita sudah ditinggalkan setan. Sudah diselamatkan Tuhan, buktinya percaya, bertobat. Nah, tapi seringkali kita penakut. Apa penakut? 8 dosa itu mulai penakut. 8 dosa yang menenggelamkan kita di lautan api beler. Penakut itu artinya takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan. Takut pada sesuatu di dunia sampai melawan Tuhan. Saya selalu kasih contoh, takut nilai jelek, satu kelas nyontek juga. Akhirnya melawan Tuhan. Nah itu kita. Nah itu yang menenggelamkan ke neraka. Bukan takut ada setan, bukan itu. Justru takut pada sesuatu. Sampai melawan Tuhan, sampai koncoan dengan setan, berteman dengan setan. Melawan Tuhan sama-sama. Nah itu takut soal jodoh, akhirnya melawan Tuhan. Tidak sesuai firman, tidak seiman, tidak ini. Nah inilah kita semua. Takut pada sesuatu. Nah, di kantor takut sama bos, ayo ikut korupsi, kalau tidak dipecat. Takut sama bos, takut dipecat, korupsi juga, melawan Tuhan. Nah ini nomor 1 cikal bakalnya ini. Kalau sudah melawan Tuhan habis hidup itu, makin tenggelam. Kalau sudah takut pada sesuatu dan tidak takut sama Tuhan, melawan, sudah turun. Sudah tenggelam. Nah itu kita harus hati-hati, ya, kita harus hati-hati. Nah, itu semoga kita mengerti. Penakut terus kan orang tidak percaya, bimbang, ya, orang keji, jahat, orang-orang pembunuh, 4 itu kebencian tanpa alasan, apalagi kebencian tanpa alasan. Nah, itu juga tenggelam, dia sedang tenggelam. Setan bapak pembunuh, berada bersama setan dia. Ada setan ada di dalam dia kalau ada dosa ini. Makanya harus bertobat. Orang-orang sundal, persundalan, kenajisan, mulai pandangan, perkataan, pikiran, perbuatan sampai sekarang hari-hari ini. Hati-hati, ya. Itu kenajisan, persundalan. Kemudian tukang sihir, ramalan-ramalan dan lain, dukun-dukun, jimat-jimat, ini kaum muda senang untuk kebal, untuk ini dan seterusnya. Apalagi untuk apa itu, untuk supaya menarik orang lain. Nah itu katanya di dunia pelet, nah itu dan lain sebagainya. Nah itu ikut semua di situ. Nah, penyembah tukang sihir, penyembah berhala, mengutamakan sesuatu di dunia sampai mengabaikan Tuhan. Itu penyembahan berhala, mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan. Mengabaikan Tuhan, mengabaikan ibadah, itu penyembahan berhala. Ya, dan semua pendusta, 8 dusta. Nah, ini harus bertobat, lepas dari setan. Setan lari dari kita, bertobat dari 8 yang menenggelamkan kehidupan kita dalam lautan api belerang. Nah, itu saudara, mati terhadap dosa, 8 dosa. Sudah itu baptis air. Baptis air. Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat yang ke-12, maaf. Kolose 2:12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Orang mati, bertobat, berhenti berbuat dosa, mati terhadap seorang mati, harus dikubur. Tidak bisa tidak. Nah ini baptisan. Dikubur dalam baptisan dan dalam dia kamu juga dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kedua kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara. Baptis air, yaitu orang baptisan yang benar, orang yang sudah percaya Yesus. Bertobat, mati terhadap dosa, mati terhadap 8 dosa. Harus dikuburkan, ditenggelamkan. Dikuburkan, ditenggelamkan dalam air bersama Yesus. Bersama 8 dosa itu. Ditenggelamkan, dikuburkan, ditenggelamkan dalam air bersama Yesus. Sehingga dia bangkit dari dalam air, keluar dari dalam air bersama Yesus,
maka langit terbuka, maka surga terbuka. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surgawi. Saudara, hidup baru yaitu hidup surgawi, yaitu ada burung merpati turun. Hidup baru, hidup surga sama dengan mengalami baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Sehingga kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, ini bukti setan sudah lari dari kita. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, itu setan sudah lari. Rumah itu sudah ditinggal setan, kehidupan kita sudah ditinggal setan. Selamat. Kebenaran sama dengan sudah ditinggal oleh setan. Kita selamat dan diberkati oleh Tuhan. Bisa? Nah, nanti tanggal 7 ya, baptisan air. Yang belum baptisan air siap dengar firman. Gimana persiapannya Dengar firman. Supaya baptisan itu menurut kehendak Allah, didorong firman. Mendengar firman. Nah, itu ya, baik. Itulah suatu rumah yang sudah ditinggal oleh setan. Ayat 43 tadi itu. Dari Matius 12:43. Roh jahat keluar dari manusia. Ia mengembara ke tempat tandus, tidak dapat perhentian. Ke pohon beringin tidak cocok, kemana tidak cocok semua ini di dunia. Akhirnya gimana? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang sudah kutinggalkan itu. Nah, setelah selamat, kita hidup benar, selamat, tidak binasa, malah diberkati. Hati-hati, setan balik. Setan balik. Sebelum setan itu dibinasakan oleh Tuhan nanti waktu kedatangan Tuhan masih balik-balik. Ngintip lagi. Gimana keadaan rumahku dulu? Rumah si A, rumah Wijaya. Dulu aku tinggal di saya. Nah, setannya dulu. Nah, sekarang sudah keluar, sudah bertobat, baptis air. Nah, dia balik-balik lagi lihat. Gimana keadaannya? Gimana? Nah, kalau keadaannya kosong, kosong, tersapu dan terhias, senang dia. Kalau kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada Tuhan itu, kosong, balik dia langsung. Nah, inilah banyak orang sudah selamat diberkati loh, tidak mau ibadah, kosong, balik dia ke situ. Malah mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat kembali menjadi rumah setan. Nah itu saja. Jadi waspada. Setelah kehidupan kita diselamatkan, ditinggalkan oleh setan, nah, maka saja akan ditinjau kembali oleh setan. Bolak-balik ditinjau. Sayang rumahku yang lama itu, ya, cari yang baru dah ada, ndak cocok. Pohon beringin tidak cocok, ini tidak cocok. Ya, cuma perasaan manusia saja itu. Sebenarnya tidak ada di situ-situ, yang ada di dalam manusia itu, di dalam manusia. Ya, itu tidak cocok semua itu tempatnya. Kembali ke rumah yang dulu sudah ditinggalkan, ditinjau lagi, diamat-amati oleh setan. Ya, ditinjau kembali oleh setan, diamat-amati. Jika keadaan rumah kehidupan kita kosong rohnya, kosong ini menyangkut roh, kosong rohnya. Kemudian tersapu jiwa, pikiran, tersapu itu jiwa, pikiran, tersapu. Tersapu dari perkara rohani, tidak ada belas perkara rohaninya. Nah, itu hati-hati. Kemudian terhias cuma tubuhnya. Yang dihiasi cuma tubuhnya, paling senang setan. Hati-hati. Ya. Kalau manusia tidak terhias, malas. Ya. Kalau terhias justru hanya tubuhnya, ini senang sekali setan. Kalau keadaan demikian, cocok dengan setan. Keadaan kosong, rohnya kosong. Keadaan tersapu, jiwanya, pikirannya tersapu dari perkara rohani. Keadaan tubuhnya terhias, hanya tubuhnya aja, rohaninya enggak, morat-marit rohaninya, compang-camping, tubuhnya aja yang terhias. Wah, ganteng, cantik, hebat. Tapi keadaan rohaninya hancur-hancuran. Wah, lawannya terhias apa? Kacau balau, awut-awutan,
Wow, senang dia. Maka setan akan kembali. Ada alasan untuk kembali. Maka setan akan kembali dengan mengajak kembali dalam kehidupan itu dan mengajak 7 roh jahat yang lain. 7 roh jahat yang lain. Sehingga kehidupan itu menjadi rumah setan, tahta setan. Jahat dan najis, lebih buruk dari keadaan semula. Lebih buruk dari keadaan sebelum dibaptis, sebelum ini dia lebih buruk. Dari keadaan sebelum mengenal Yesus lebih buruk. Sehingga dia jahat, najis. Jahat, najis. Sampai kepada kebinasaan. Sampai kepada menderita, lebih menderita sampai pada kebinasaan. Jahat, najis, lebih menderita lagi. Banyak orang bilang aku kok lebih menderita ya daripada dulu sebelum ikut Yesus. Hati-hati. Karena kosong rumahnya. Rohnya kosong. Jiwanya tersapu pikirannya. Dari perkara rohani, tidak ada yang dipikir rohani, tidak ada sama sekali. Dan yang dihiasi cuma tubuhnya saja. Dagingnya saja. Tidak ada mikirkan yang rohani. Nah itu jadi tempatnya, rumahnya setan. Lebih buruk dari semua. Lebih jahat, lebih najis. Kok gitu ya anak Tuhan ya. Kejam sekali dia ya. Kok begitu anak Tuhan. Begitu. Kok begitu hamba Tuhan ya. Sudah jadi hamba Tuhan. Bisa terjadi. Kalau keadaannya 3 ini. Bisa terjadi lebih buruk. Lebih jahat, lebih najis, lebih menderita. Orang dunia aja tidak begitu om. Saya sakit hati betul. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau dia kosong, tersapu dan seterusnya. Sehingga dia binasa lagi. Binasa untuk selamat. Nah, oleh sebab itu, mari saja kita berusaha. Oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha. Supaya supaya roh kita jangan kosong. Roh kita jangan kosong. Lalu kalau tidak kosong diisi apa? 1 Korintus 13 ayat 13. Roh kita jangan kosong. Oleh sebab itu kita harus selalu berusaha. Sesudah selamat, oleh sebab itu saya lengkapi, sesudah kita selamat diberkati Tuhan, maka kita harus selalu berusaha supaya 3 hal ini ya, supaya 1, roh kita jangan kosong. Kalau jangan kosong diisi apa? 1 Korintus 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Roh kita jangan kosong. Tetapi kita berusaha supaya roh kita diisi dengan iman, pengharapan dan kasih. Roh kita diisi dengan iman, pengharapan dan kasih. Dikejar lagi, diisi dengan iman, pengharapan supaya tidak kosong, supaya tidak jadi tempatnya setan. Dikejar lagi, bagaimana ngisi dengan iman? Kalau ngisi dengan nasi pecel tahu om, ya, nasi pecel pegang, sudah ya. Diisi dengan ilmu, tahu, datang sekolah, nah, sudah. Diisi dengan apa tahu saya. Tapi kalau dengan iman, pengharapan dan kasih bagaimana itu caranya? Mulai dari iman, bagaimana caranya? Mulai diisi iman, Roma 10:17. Roma 10:17. Yo. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ini pengisian itu mulai dari kita mendengar firman Kristus. Kristus yang diurapi. Firman yang diurapi Roh Kudus. Firman yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Bukan lawak, bukan itu. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu firman pengajaran yang benar. Mulai dari situ. Pengisian roh kita itu mulai dari mendengar. Kalau ibadah, dalam ibadah nyanyi seneng, ini seneng, dengar firman tidak mau, wah kosong nanti.
Cuma seneng-seneng ibadah, wah nyanyi, wah ini. Tapi kosong nanti tempatnya setan. Makanya cara nyanyinya sama dengan diskotik, sama dengan kosong dia. Kosong. Kenapa kita nyanyi kok biasa-biasa aja? Yang suka cita. Kok udah kayak wah mari di dunia ini kita bisa begini, di diskotik ayo kita. Kosong rohnya. Kosong dia. Dia ditempati setan, bukan Tuhan. Mari diisi dengan mendengar firman ini yang utama dalam ibadah. Firman Kristus, firman pengajaran benar. Jangan ajaran palsu ya, racun jangan. Mati juga kita. Hanya diisi dengan pengajaran benar. Dan cara mendengarnya juga harus mendengar, harus benar. Yaitu diurapi Roh Kudus. Cara mendengar firman harus diurapi oleh Roh Kudus. Saya menyampaikan firman harus diurapi, yang dengar harus diurapi Roh Kudus. Supaya mendengar dengan sungguh-sungguh. Suatu kebutuhan, menikmati seperti anjing menjilat remah-remah roti. Menikmati, kurang. Lihat kepada Tuhan, kurang. Kalau anjing dikasih remah-remah roti, jilat kurang. Mengap-mengap mulutnya. Di kitab Mazmur, megap-megap mulutku merindukan firman. Sama dengan anjing minta. Minta lagi. Kasih. Minta. Sampai begitu mendengar firman. Suatu kesungguhan, kebutuhan. Sampai kita bisa menikmati. Sehingga ngerti. Oh gitu. Ngerti. Sehingga Roh Kudus menolong kita mengerti firman. Tidak hanya mengerti, kalau matematika cukup mengerti. Tapi Roh Kudus menolong kita percaya, yakin pada firman. Setelah mengerti, percaya, yakin pada firman. Menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman. Nah, diisi iman. Menjadi iman di dalam hati. Diisi iman. Sudah. Begitu kita yakin pada firman, aku yakin. Kita diisi iman. Kemudian belum cukup. Roh Kudus menolong kita untuk mempraktekkan firman. Taat dengar-dengaran pada firman Allah. Firman pengajaran benar. Tadi percaya, yakin pada firman pengajaran menjadi iman dalam hati. Roh Kudus menolong kita untuk mempraktekkan. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Nah ini yang akan menjadi kesucian, pengharapan. 1 Petrus 1:22. 1 Petrus 1:22. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah itu, kalau taat suci. Suci itu punya pengharapan menjadi seperti Tuhan. Ini pengharapan tertinggi. Kita suci seperti Tuhan. Nah kalau hidup suci sama dengan punya pengharapan. Diisi pengharapan. Supaya kita satu waktu menjadi sama dengan Tuhan. Suci seperti Tuhan. Sempurna seperti Tuhan. Hidup suci itu ada pengharapan. Kalau tidak suci tidak ada harapan. Biar kau muda hebat. Kalau tidak suci tidak ada pengharapan. Binasa. Jadi tempatnya setan. Kosong dia. Jadi tempatnya setan. Semoga kita. Dan 22 tadi, 1 Petrus. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalau kita taat pada firman, siapa menuruti perintahku, dia mengasihi aku. Nah, kalau sudah taat pada firman, ada kasih. Ada kesucian, ada kasih. Diisi kasih Allah. Sehingga bisa mengasihi sesama, kasih persaudaraan, yang tulus ikhlas, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini orang tidak kosong, ada kasih. Sampai mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Saudara, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari semua. Ini baru menjadi rumah Tuhan. Setan lihat-lihat, waduh, sudah ada Tuhan di sini. Menjadi rumah Tuhan. Sudah ada iman
pengharapan kasih, tidak bisa dia masuk lagi. Amin. Nah ini usaha kita. Silakan usaha kerja, usaha kuliah, usaha apa. Tapi nomor satu berusaha, jangan kosong. Roh kita jangan kosong. Hati kita, roh kita jangan kosong. Jangan kosong, harus diisi. Iman pengharapan, lewat apa? Mendengar firman. Banyak kegiatan kita tapi jangan mengganggu mendengar firman. Sungguh-sungguh. Sampai diisi iman, pengharapan dan kasih kita menjadi rumah Tuhan. Amin. Nah itu. Kedua, usaha kedua. Jiwa, pikiran tersapu. Kita berusaha supaya jiwa, pikiran jangan tersapu dari perkara rohani. Kalau tersapu dari dosa itu betul. Tapi ini istilah tersapu dari perkara rohani sampai nak mikir yang rohani, tidak ada belas. Nah ini Tuhan tolong. Ya, kita jaga supaya jangan hanya memiliki pikiran daging, pikiran jasmani, pikiran duniawi. Semua hanya daging. Nah, ini kita berusaha supaya jangan hanya memiliki pikiran daging, pikiran duniawi, sehingga tersapu dari pikiran rohani itu. Ya, tersapu dari pikiran rohani. Tersapu dari pikiran rohani, jangan. Hanya pikiran daging. Ya. Nah, pikiran daging, salah satunya yang menonjol pikiran daging adalah hikmat dunia. Pinter, bagus itu. Kaum muda pinter, bagus. Ada hikmat dunia. Ya pinter, kaum muda pinter. Tetapi tanpa hikmat surga, tanpa pikiran rohani, tanpa hikmat surga, tanpa firman Allah, nah bahaya. Ini betul-betul tersapu, kehidupan yang tersapu. Nah, mari tersapu dari pikiran rohani itu, tidak ada rohaninya. Itu bahaya. Hanya mengandalkan pikiran jasmani terus. Ya, kepandaian itu, hikmat dari dunia, bagus itu. Tapi kalau hanya itu saja tanpa pikiran rohani, tanpa pikiran, tanpa hikmat surga, tanpa firman, itu betul-betul sasaran, menjadi sasaran setan. Sasaran setan. Ayat Roma 1, 21 sampai 32. Ini pandai memang. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, memang pintar, penuh hikmat. Pintar, hikmat dunia ada. Pandai dan lain, pandai dalam segala hal, bagus. Ini, tetapi mereka telah menjadi bodoh, rohaninya bodoh. Tidak punya pikiran rohani. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4, binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Sampai laki-laki permisi perempuan dengan perempuan. Ini bukan cuma perselingkuhan, persundalan biasa, sampai menyimpang. Demikian suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri, menyala-nyala dalam birahi sehingga seorang terhadap lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesalahan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak bersetia,
tidak penyayang, tidak mengenal belas kasih. Kalau pikiran ini hanya pikiran duniawi, pikiran daging, itulah hanya hikmat dunia, kepandaian dunia, saudara ya. Keinginan-keinginan daging, keinginan dunia ini aja yang dipikirkan tanpa hikmat surga, tanpa firman Allah. Nah, akibatnya, saudara, nah ini tadi yang pertama, saudara, akibatnya berbuat dosa sampai puncak dosa. Semua sampai ayat 31. Berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dosa kawin mengawinkan itu tadi. Dosa percabulan, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sah. Masa pacaran, masa tunangan, hati-hati semua. Tuhan tolong. Berkenalan, masa berteman dan hati-hati. Bisa kejatuhan-kejatuhan. Dalam nikah terjadi perselingkuhan, perceraian, itu semua. Sampai laki-laki, perempuan, kawin cerai, sampai kawin mengawinkan. Bebas. Nah, ini pikiran dunia, daging. Hanya mengandalkan kepandaian dunia. Ya, kepinter, tapi juga hanya mengandalkan keinginan-keinginan daging duniawi. Hanya mencari keinginan daging, ya, keinginan dunia. Akibatnya hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Akibat kedua 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka melakukan. Orang merokok setuju, artinya bergaul. Selain berbuat dosa sendiri, kedua, pergaulan yang buruk. Pergaulan dosa, pergaulan yang buruk. Pergaulan dosa, jatuh dalam pergaulan yang buruk, pergaulan dosa. Itu saku. Dunia dosa, dunia perjudian, dunia narkoba, dunia gemerlapan. Dunia gemerlapan, betul. Itu dunia malam dan seterusnya itu. Jatuh dalam pergaulan yang tidak baik. Hati-hati saja, berbuat dosa sampai melawan orang tua, melawan Tuhan. Sampai puncak dosa, dosa makan minum, berbuat. Tapi bergaul juga. Istilah setuju itu bergaul. Mendukung. Bergaul dalam pergaulan yang tidak baik, pergaulan dosa. Ya, mendukung orang berdosa. Itu semoga kita bisa mengerti. Ini akan menjadi rumah setan yang akan makin hancur, makin menderita sampai binasa. Sama dengan rumah kosong tadi, rumah setan, hancur, lebih buruk, lebih jahat, najis, lebih menderita hidup itu sampai binasa karena kosong. Ini karena pikirannya dunia, daging, menggunakan kepandaian sendiri, kebenaran sendiri boleh. Kepandaian daging, kebenaran daging, keinginan daging, hanya itu aja. Sampai berbuat dosa, sampai puncak dosa. Tuhan tolong kita. Oleh sebab itu mari, biarlah kita meningkatkan pergaulan dengan Tuhan. Ayo, jangan bergaul dengan dosa. Ayo kita harus mempunyai pikiran rohani, sehingga kita memiliki juga pergaulan rohani. Pergaulan rohani, pergaulan dengan Tuhan terutama lewat penggembalaan, pergaulan dengan Tuhan lewat penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, kandang penggembalaan, itu perhatikan baik-baik supaya kita disucikan. Namanya ruangan suci kalau tabernakel. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Dalam penggembalaan kita selalu berada di kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, ruangan suci, kebaktian umum termasuk kaum muda, kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian doa. Itu pergaulan dengan Allah Tritunggal, dengan Tuhan, pergaulan erat, sehingga kita disucikan
sampai sempurna. Bukan berbuat dosa lagi, tapi kita disucikan, berbuat suci sampai disempurnakan oleh Tuhan. Menjadi rumah Tuhan. Disucikan itu menjadi rumah Tuhan. Sampai sempurna seperti ini. Semoga mengerti. Ketiga, terakhir, itulah terhias hanya tubuhnya saja. Jangan sampai terhias hanya tubuhnya saja. Ya, hanya tubuh saja yang dihiasi. Tapi yang rohani tidak dihiasi. Ya, hanya tubuh saja yang dihiasi. Ya, hati-hati. Ya, itu hanya tubuh saja yang dihiasi. Lewat ya, berhias boleh, ya, hanya tubuh yang dihiasi tanpa perhiasan rohani, ini yang tidak boleh. Hanya tubuh saja yang dihiasi tanpa perhiasan rohani. Tubuh dihiasi lewat model. Ya, semua harus tahu model. Model atau mode? Salah. Mode, ya, salah, bukan model. Ya, mode. Ya, maaf saya. Lewat mode. Nah, hati-hati, mode rambut. Nah, hati-hati. Sekarang macam-macam mode rambut. Nah, yang tidak boleh, ini lewat mode rambut dan lain sebagainya, sampai itu hanya yang duniawi, hanya menonjolkan daging, menonjolkan perkara duniawi, itu yang tidak boleh. Boleh ada model rambut yang baik, silakan. Tapi ini yang tidak boleh lewat mode itulah rambut, dengan perhiasan yang duniawi, hanya menonjolkan daging. Ya gampang, gimana menonjolkan daging? Ya menonjol dari biasanya, dari sewajarnya. Menonjol dari biasanya, dari sewajarnya. Lah umurnya masih 17, rambutnya putih semua, dicat putih semua. Ya menonjol. Ya menonjol. Tapi menonjol perkara duniawinya. Dari belakang dikira nenek. Dan seterusnya. Hati-hati. Ingin menonjol dia. Tapi yang ditonjolkan dagingnya, duniawinya. Ini yang tidak boleh, mode. Yang wajar. Nanti kalau dibaca yang sesuai dengan orang ibadah. Ini rambut saya gini. Sesuaikah aku dengan orang beribadah? Kalau orang lihat ini orang beribadah, orang Kristen. Apalagi hamba Tuhan. Sesuaikah saya hamba Tuhan? Itu ukurannya. Ukuran rohani itu sesuaikah, pantaskah saya beribadah dengan rambut macam ini? Itu pertanyaannya, jangan tanya om boleh, om. Om bingung menjawab. Jawab sendiri, pantaskah saya beribadah kepada Tuhan dengan mode rambut begini? Nah, itu pertanyaan. Kalau tidak pantas jangan. Itu berarti ingin menonjol dari yang lain. Tapi yang ditonjolkan daging sayangnya. Duniawi yang ditonjol. Mode pakaian. Hati-hati. Mode pakaian. Hati-hati. Juga silakan ada mode-mode pakaian untuk seragam kita. Mode-mode pakaian. Untuk pakaian. Ya sama jawabannya. Jangan menonjolkan daging. Jangan menonjolkan daging. Ingin menonjol dari yang lain sampai wah. Menonjolkan daging. Nah, jangan. Ya coba kalau saudara pakai apalah. Ya kalau laki-laki ini biasanya tidak terlalu bingung ya. Yang perempuan. Kalau saudara keluar ke pasar kemana, apalagi ke ibadah. Begitu, cocok enggak aku sebagai orang beribadah. Kalau orang lihat, ini orang beribadah. Cocok enggak? Nah, Tuhan tolong. Jangan hanya menonjolkan diri. Ini apalagi dalam ibadah bukan tempat show di sini. Jangan menonjolkan daging. Salah. Sedangkan kita saja kemana-mana
Kalau kita sudah menjadi orang beribadah, pelayan Tuhan dilihat cocok enggak sebagai orang beribadah. Nah, itu. Jangan sembunyi-sembunyi di dalam rumah Tuhan, wah dibungkus sampai kayak mumi. Tapi begitu di luar, waduh. Wah. Pakaiannya lebih sedikit dari dagingnya. Mohon maaf. Wah, tidak cocok. Tidak cocok. Semua. Nah, memang sakit bagi daging, tapi nanti ada perhiasan rohani. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kaum muda Tuhan tolong. Lalu menghiasi tubuh ini dengan kerja. Banyak duit. Nah, kalau banyak duit, waduh. Nah, jadi kumbang luar biasa dia. Nah, madu-madu datang sendiri, bunga-bunga. Terbalik. Bukan kumbangnya datang ke bunga. Bunganya datang ke kumbang. Bunga bisa jadi bersayap. Kumbangnya tidak punya sayap, diam. Mungkin dengan bekerja kita hias. Dengan kuliah, pinter. Gelarnya luar biasa, boleh. Tetapi yang tidak boleh, sampai mengganggu ibadah. Dengan olahraga. Ya itulah kaum muda ya, dengan kerja, kuliah, olahraga itu perhiasan tubuh. Tapi sampai mengabaikan ibadah. Tadi mode boleh, tapi jangan sampai tidak pantas sebagai orang beribadah. Lewat mode. Perhiasan lewat kerja, kuliah, olahraga, jangan sampai mengabaikan ibadah. Nah, itu kesukaannya setan. Itu menonjolkan daging semua. Tidak ada rohaninya. Tidak ada nilai rohaninya sama sekali. Tidak ada nilai rohani, tidak ada perhiasan rohani, tidak ada nilai rohani sama sekali. Kegiatan apa, itu kan menghiasi semua. Bukan cuma olahraga ya, kegiatan apa mungkin dalam bidang seni, dalam bidang ini kita aktif, silakan. Ya, tetapi jangan sampai tidak ada nilai rohani, mengabaikan ibadah. Nah itu yang tidak. Itu akan menjadi rumah setan. Akan menjadi rumah setan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Itu yang akan hancur binasa. Betul-betul menderita. Nah, ya, oleh sebab itu kita berusaha untuk mendapatkan perhiasan rohani. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 6. Perhiasan rohani. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, pakaian indah-indah, tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, berasal dari roh yang lemah lembut, tentram, sangat berharga di mata Tuhan. Lebih berharga. Perhiasan rohani lebih berharga dari yang lain. Nah, semoga kita bisa mengerti. Kalau kaum muda itu perhiasan rohani lebih menarik dari yang perhiasan jasmani, apalagi tanpa rohani. Lebih menarik. Seharusnya kalau dipandang yang rohani. Lebih menarik. Sehingga sangat berharga di mata Tuhan. Lebih berharga dari yang punya kepandaian, kekayaan tapi tidak punya rohani. Lebih berharga. Itu kalau kita pandangannya rohani, penilaiannya Tuhan, penilaian rohani. Lebih berharga semuanya. Dan lebih berguna bagi kita. Sayang kita sering pandangan jasmani. Hanya yang di luar saja. Nah, itu yang akan membuat kita menderita. Membuat kita terkecoh di luar. Wah. Nanti waduh. Sekarang wah. Nanti tinggal nambah duh. Waduh. Pilih yang rohani. Lebih berharga. Tuhan bilang lebih berharga, sangat berharga. Ayo pilih. Kalau sudah waktunya berjodoh kita, pilihlah laki-laki yang sangat berharga di mata Tuhan. Punya perhiasan rohani. Pilihlah wanita yang sangat berharga, mungkin sederhana, tapi sangat berharga di mata Tuhan. Ada perhiasan rohani. Itu patokan kita. Ya, semoga kita. Ayo sebagai kaum muda, ayo sekarang
Cari perhiasan rohani. Boleh perhiasan jasmani, kerja, kuliah, silakan. Tapi lebih dari itu, lebih dulu perhiasan rohani. Lemah lembut, pendiam, dan taat. Sangat bersebab demikian, caranya perempuan kudus dahulu berdandan, perempuan yang menaruh pengharapan pada mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, menamai dia Tuhan. Lemah lembut, pendiam, dan penurut, taat, dengar. Ini perhiasan rohani. Ya, lemah lembut, pendiam, dan penurut. Sarah, ibu Sarah itu sebagai contoh. Dia mandul. Tidak punya apa-apa. Kalau mandul tidak punya anak. Sekarang mungkin kaum muda tidak punya apa-apa dan lain-lain. Ya, orang tua tidak bisa diandalkan semua. Oh bagus. Ayo, saatnya dihiasi yang rohani. Lemah lembut, terima pengajaran yang keras untuk disucikan. Lemah lembut. Bisa mengampuni dosa orang lain dan melupakan, berarti bisa minta ampun, bisa mengakui dosa. Itu yang dicari. Lemah lembut. Ya? Kemudian pendiam. Banyak koreksi diri, tidak salah-salahkan Tuhan, salahkan orang. Koreksi diri. Pendiam. Banyak berdiam diri, koreksi diri. Dan penurut, taat, dengar. Kepada Tuhan, kepada orang tua. Kalau Sarah kepada suaminya, tunduk. Ini untuk gadis-gadis, tunduk kepada suami. Nah ini yang dicari hari-hari. Bukan yang menandu, tapi yang tunduk. Itu sekalipun Sarah pintu rahim tertutup, tidak punya anak, tapi bisa punya anak. Sekalipun kaum muda tidak punya apa-apa, kalau ada perhiasan rohani, Tuhan jadikan tidak ada menjadi ada. Amin. Tidak ada. Semoga kita bisa. Tuhan tolong kita. Ayo berusaha perhiasan rohani. Kita menjadi rumah Tuhan, bukan rumah setan. Kalau cuma perhiasan jasmani, rumah setan. Tapi perhiasan rohani, rumah Tuhan. 1 Korintus 13, semua rumah Tuhan. Kalau tidak kosong, diisi iman, pengharapan, kasih, dengar firman, menjadi rumah Tuhan. Kalau tidak tersapu dari pikiran rohani, perkara rohani, ayo punya pikiran rohani sekarang kita ini. Sungguh-sungguh kita mau bergaul dengan Tuhan, mau disucikan, rumah Allah, rumah Tuhan. Punya perhiasan rohani, rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu rumah Allah, tempatnya roh Allah, tempatnya Roh Kudus. Ada, bukan roh jahat, apalagi 7 roh jahat, tidak boleh. Hanya Roh Kudus yang ada di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Hanya Roh Kudus ada di dalam kita. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah, rumah Allah, bahwa Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam. Gak boleh, jangankan 7 setan, 1 setan pun gak boleh tinggal. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Allah ada. Kalau kita rumah Allah, Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kita. Apa kegunaan Roh Kudus? Mujizat. Roh Kudus ini yang melakukan mujizat bagi kita. Titus 3 ayat ke-5. Ayo kaum muda, terbatas kita. Kaum muda itu memang terbatas, pengalaman terbatas, semua terbatas. Keuangan terbatas, semua. Tapi kalau ada Roh Kudus, mujizat tidak terbatas. Amin. Tidak. Kalau kita jadi rumah Tuhan, tidak terbatas. Mujizat tidak terbatas. Apa? Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, baptis air sudah tadi. Lanjutkan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mampu membaharui, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini mujizat terbesar hari-hari ini. Ayo pembaharuan hidup, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani
seperti Yesus. Nah, Tuhan tolong. Ya Aba, ya Bapa. Jujur. Ya, tidak. Benar-benar, tidak benar. Jujur, itu Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa. Ini keubahan hidup. Jujur, tulus. Ya, tidak. Seperti bayi. Lapar. Tidak lapar, bayi. Kalau dia tidak ada apa-apa, tidak nangis. Kalau dia sakit, nangis. Nangis. Mungkin kakinya kecepit. Ibunya buru-buru taruh di tempat tidur. Masuk. Ada lubang di situ, masuk, sakit. Nangis. Tidak ada. Tidak apa-apa. Menarik perhatian ibu. Tidak ada. Jujur, tulus, itu baik. Jujur, tulus di hadapan Tuhan. Ini rumah doa. Jujur, tulus, bayi hanya mengakui kekurangan, kelemahan kepada Tuhan. Bayi kalau nangis sekali lagi, tidak ada aku ranking, aku tidak ada. Hanya mengakui kekurangan, lapar, sakit, dingin. Ayo kita jujur, tulus menjadi rumah doa. Hanya mengakui segala kekurangan, kelemahan kita kepada Tuhan. Baik rohani, Tuhan, pikiranku masih kotor, pandanganku masih tidak baik, mulutku masih, sumpah serapah. Mungkin perbuatanku, tabiatku, Tuhan, egois masih ini. Ayo ngomong sama Tuhan. Bayi, nangis. Kekurangan, kelemahan jasmani, cari kerja tidak dapat Tuhan. Sekolah tidak selesai. Ini Tuhan, itu Tuhan. Sulit hidup ini. Tidak bisa apa-apa seperti bayi. Jangankan tidak ada susu, sudah ada susu kaleng sampai susu cair sudah 1 drum. Ya tidak bisa apa-apa bayi. Apalagi kalau tidak ada apa-apa. Jangan mengandalkan susu 1 drum. Kekayaan orang tua dan jangan diandalkan itu. Kita tidak akan pernah jadi bayi. Kita hanya berharap 1 drum susu. Kekayaan orang tua dan jangan. Tapi kita tetap hanya berharap Tuhan. Amin. Belas kasih Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan. Hidup saya bukan dari 1 drum susu dari ini. Hidup bayi dari belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan. Lebih dari segala sesuatu. Belas kasih. Jangan mengandalkan sesuatu di dunia. Keuangan dan jangan bersayap uang itu. Di Alkitab ya kita sombong-sombong. Kita tuntut. Hilang. Dalam sekejap hilang. Dulu saya ingat. Minta maaf sama orang tua saya tidak apa-apa. Ada toko kami, tapi suatu waktu, satu sore saya masih kecil. Saya ketenggengan itu apa? Terpaku. Saya kecil main bola depan rumah, main kelereng, tak bola. Saya terpaku. Loh, papa saya naik, plat nomor toko dia turunkan. Terpaku, saya ada apa? Masih kecil. Ternyata kami bangkrut waktu itu. Sehingga ya sempat jual es, jual ini kami kecil-kecil. Sempat. Dalam sekejap habis. Tak bisa. Kita hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Amin. Belas kasih. Yang tidak pernah habis. Yang tidak terukur oleh apapun. Yang tidak pernah berubah. Kasihnya kekal selama. Belas kasih di mana ada bayi menangis. Ada belas kasih. Roh Kudus, tangan Tuhan mampu mengadakan mujizat jasmani. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak bisa kita pikir, tidak bisa kita jangkau. Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Untuk kita. Yang hancur jadi baik. Yang gagal jadi berhasil indah. Bisa Tuhan lakukan. Juga dalam sekejap. Selesai. Dalam sekejap.
Oh, semoga kita. Ayo kaum muda, apa kekurangan kelemahan? Rohani terutama, dosa dan lain. Ayo serahkan. Bayi menangis. Jangan rumah setan, rumah Tuhan. Malam ini. Jangan kosong, isi iman pengaruh. Dengar firman sungguh-sungguh. Dalam ibadah tujuannya dengar firman sungguh-sungguh. Jangan pikiran jasmani, tersapu rohaninya. Jangan, pikiran yang rohani. Ayo kita bergaul dengan Tuhan. Sungguh-sungguh tergembala sampai disucikan oleh Tuhan. Rumah Tuhan. Ayo yang ketiga, saudaraku, jangan sampai kita perhiasan jasmani saja. Jangan lihat yang jasmani. Nanti wah sekarang satu waktu jadi waduh. Waduh. Nah itu. Semoga kita mengerti. Nah, Tuhan tolong kita semua. Nah, semoga ya, Tuhan tolong. Ayo ya semua, ayo mujizat rumah Tuhan, rumah doa bayi. Ada Roh Kudus mengubahkan kita bayi. Jujur, tulus, ngomong sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Tangan Roh Kudus, tangan belas kasih Tuhan, mampu mengadakan mujizat secara jasmani. Sampai terakhir, sekejap mata, kalau Yesus datang kedua kali, dalam sekejap mata kita akan diubahkan sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali. Di awan diberkatilah, kita berkata, sampai berkata, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. 35 Lukas 13, ini penutup Lukas 13. Ini mulai Sabtu depan Lukas 14. Tapi aku sudah ditinggalkan sunyi, jangan sampai sunyi. Tapi aku berkata, kamu tidak akan melihat aku lagi. Yesus sudah naik ke surga. Hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangan Yesus kedua kali. Kita menyambut kedatangannya di awan permai. Bersama dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita pada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ketika aku lemah, dia datang. 105. Mari. Ayo seperti bayi aja. Biar tangan Roh Kudus yang menolong kita semua. Seperti bayi. Hanya menangis kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Ketika aku lemah, dia datang. Aku lemah, dia datang. Ketika aku jatuh, dia angkat. Ketika aku sakit, dia sembuhkan. Jangan putus asa, jangan sombong, jangan bangga dengan sesuatu. Hanya bayi, tulus, kur. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan dengan ukurnya. Hanya bayi bergantung pada belas kasih itu. Haleluya. Tundukkan kepala, tutup mata. Tunjukkan jujur, tulus, kekurangan, kelemahan, rohani dulu. Saya tidak mampu Tuhan dengan dosa-dosa, dengan tabiat-tabiat yang tidak baik. Terus kemalasan, mungkin malas ibadah,
malas untuk sekolah, malas kerja. Ayo mohon sama Tuhan, perbaikan. Yang jasmani juga, yang sudah mustahil, yang tidak mungkin. Masih ada Roh Kudus, tangan Tuhan, tangan belas kasih. Mampu. Lagi, Yesus, ku serahkan hidupku. Semua serahkan. Yang sudah mapan, bagus, jangan sombong, serahkan pada Tuhan. Sekali lagi, tutup mata, saya tidak panggil maju. Tapi yang mau berdoa mengangkat dua tangan, serahkan, ku serahkan hidupku apa adanya. Ulangi lagi, satu kali lagi. Yesus, ku serahkan. Agak pelan musik. Haleluya. Kalau yakin, ayo sembah Dia. Hanya belas kasih-Mu Tuhan. Sudah kuserahkan semua. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu kepada kami. Oh, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Oh. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Jamah kami. Jamah kami. Mujizat pasti terjadi. Sampai kesempurnaan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau baik bagi kami. Turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, Tuhan, di mana-mana. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan Tuhan mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami sampai kesempurnaan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Berkati kaum muda yang sudah bekerja, buka jalan semua. Tolong Tuhan, tolong beri semangat, tetapi bergantung kepada belas kasih-Mu Tuhan. Buka jalan semua. Seperti sarang, Kau buka pintu, buka jalan. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian yang mencari pekerjaan juga buka jalan. Tuhan tolong berikan yang terbaik, tapi tidak mengganggu ibadah pelayan kami. Juga yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu, buka jalan semua. Naik kelas baik, lulus baik Tuhan. Skripsi dan lain-lain tolong semua, magang tolong Tuhan. Berkati semua, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan, oh Tuhan, pergaulan yang baik, oh, perjodohan terbaik, satu pengajaran benar, ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Oh Tuhan, beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah semuanya. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami teringat orang kaum muda yang tidak hadir malam ini dimanapun, jamaah semua, apapun keadaan mereka, tolong semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tolong orang tua kami dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terutama selamatkan mereka semua.
berkati mereka yang tanpa pamrih membesarkan kami Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong gembala-gembala kami di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, terutama pakai dalam pengajaran benar, tambahkan jiwa-jiwa. Tuhan tolong. Terima kasih. Banyak permohonan kami, tapi Tuhan yang menolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Instrumen saja, kemudian korban malam ini dipersembahkan untuk di Geraha Cakrawala pada bulan September. Saya dengar dari India saja sudah berapa 15 orang lebih dari India yang akan datang. Belum dari negara lain, belum dari Indonesia. Ya, nah, ayo kita secara cuma-cuma mereka, kita yang panitia yang tanggung mereka semua. Kita membantu panitia. Tuhan memberkati semua. Mari. Haleluya. Kemudian setiap Senin, Rebu, Jumat pagi doa pagi jam 5 disiarkan secara langsung. Di sini ada, tapi juga disiarkan secara langsung di rumah masing-masing bisa. Selasa 17.15 pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kemudian di sini ya, di Surabaya Senin pendalaman Alkitab ya. Di Medan Senin ya. Pagi ada, jam 9 ada, jam setengah 6 ada. Di Surabaya Rebu jam setengah 6 di Surabaya Rebu ya. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian di Jakarta setiap Sabtu jam 9 pagi kebaktian pendalaman Alkitab. Saya semua yang melayani ya, baik. Tuhan memberkati. Kemudian hari Kamis doa penyembahan. Hari Kamis di sini doa penyembahan jam 17.15. Di Surabaya Jumat setengah 6. Di Medan hari Kamis bersamaan, juga di Jakarta di rumah masing-masing ya. Tuhan memberkati. Kemudian hari Sabtu kaum muda serempak 17.15. Hari Minggu pagi di sini 6.45. Di Surabaya 10.50 pagi, saya juga yang datang sana. Kemudian di Medan jam 18.30. Ya, mungkin besok agak terlambat saya, pesawatnya tidak jalan yang langsung ya. 18.30. Jadi di Medan ya. Saya sendiri juga yang ke sana. Baik, manfaatkan di Patra Kuningan bersamaan kita pagi 6.45. Tuhan memberkati. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan, Tuhan kasih nilai tambah kita semua. Ya, nah, Tuhan yang kasih, jangan kita yang menonjolkan diri. Ya, sampai pakai mode yang sembarangan sampai ini janganlah. Kita Tuhan yang mengorbitkan kita, Tuhan yang memberi nilai tambah kepada kita semua. Ya, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Baptisan tanggal 7 September. Baptisan tanggal 7 September di sini. Di Jakarta tanggal 31 Agustus. Jakarta 31 Agustus. Ya, Sabtu depan ya, Jakarta. Sabtu depan. Nah, di Medan nanti menyusul. Medan Senin ya. Di Medan mungkin tanggal 9 berarti September ya, atau sebelumnya nanti ya, nanti menyusul besok pengumuman di Medan. Ambillah formulir, diisi, segera diisi dengan fotonya supaya sesudah baptisan langsung fotonya jadi. Jangan ada yang sudah baptisan berapa tahun, sekarang minta suratnya tidak dikasih sudah, karena pindah gereja dia tidak dikasih, bingung dia sudah bingung. Langsung isi formulir, kasih foto. Begitu selesai baptis, sudah dapat surat baptisan ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Ke Semarang tanggal 4 sampai 5 September. Pergi tanggal 4 setelah doa pagi jam 6. Pulang tanggal 5 selesai ibadah. Malam, tengah malam sampai sini atau
pagi jam 10, paling jam 2, paling lambat jam 3 pagi sudah sampai di Malang, di Surabaya. 2 bis sudah penuh, ya, sudah penuh. Jadi yang mau berangkat ya nanya-nanya dulu, atau berangkat sendiri bisa gampang, kereta api ada, semua ada, ya. Baik, Tuhan memberkati. Jumlah peserta 122, ya. Baik, segera daftar, masih bisa. Siapa tahu 3 bis bisa juga, ya. Baik, silakan. Yang ulang tahun 24 sampai 31 Agustus, Ibu Lilis Susiani, Ibu Wardius hari ini 24. Ibu Lydia Liliani Banyuwangi hari ini 24. Jason Evander Gohong Sekolah Minggu Surabaya hari ini 24. Ibu Murni Sinurat Medan hari ini 24. Ibu Kasim ya, Ibu Suwadi 25. Ibu Roro Sri Endang Wahyuning Tias, Ibu Suartoyo 25. Nehemia Endru Wiliatno Surabaya 25. Juwita Krisuma Suganda Surabaya 25. Claudia Natasa Medan 25, Adrianus Riko Taka Hindangen 26, Bapak Agus Rianto Surabaya 26, Ananditya Nirelia Surabaya 26, Jocelyn Fidel 26, Ibu Suci 27, Ibu Elizabeth Surabaya 27, Adinda Kidung Narwastu 28, Tria Ayu Agustina 28, Helga Karet 28, Ibu Dahlia Sebayang Medan 28, Bapak Agus Setiadi Hendra Bondowoso 29, Rian Edbek Jeremia 29, Ruli Agustina Manik Medan 29, Rahmat Yudi Cahyanto 31, Ibu Like Bever Nederland 31, Rizka Anggrini Kusumo Surabaya 31, Ibu Agustina Surabaya 31 Agustus, Mojokerto ini ya, Ibu Agustina Mojokerto 31, Dr. Novita Pardede Medan 31 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa besok pagi 6.45 sini Surabaya 10 bersama Jakarta, Surabaya 10.50, Medan 18.30. Baik, Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada saat ini. Kami berdoa buat kaum muda yang sakit, engkau jamah semua, engkau tolong semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang berulang tahun mulai hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih latihan kur kaum muda di sini, Surabaya, Jakarta, Medan. Tuhan memberkati, mengurapi semua. Dan jika kami pulang nanti ke tempat masing-masing dari dekat jauh, di sini Surabaya, Medan, Jakarta, lindungi, sertai di mana-mana semua dengan darah-Mu. Tiba di rumah selamat sehat, kembalikan besok pagi di sini Jakarta, besok siang Surabaya, besok malam di Medan dengan setia kepadamu. Semua bisa beribadah, Tuhan membukakan pintu bagi kita, Tuhan mengadakan mujizat-mujizat dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih sampai kesempurnaan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum pulang 5 detik, 10 detik, angkatlah 2 tangan lagi. Rumah doa bukan rumah setan lagi. Tidak kosong lagi, tidak tersapu dari rohani, pikiran rohani. Ayo pikiran rohani kita hari-hari ini. Oh, tidak berhias hanya jasmani, tapi terutama yang rohani. Menjadi rumah Tuhan, rumah doa hari-hari ini. Angkat 2 tangan, serahkan apa yang menjadi kendala dalam hidup kita. Yang bayi tidak bisa berpikir, tidak bisa mengerjakan. Serahkan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Engkau baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Baptisan air. Engkau tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.